wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Fa in awrada fisalan 'an tawradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastawdi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Wa in aradtum an tastawdi'u fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa 'ala
wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman awrada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsan illa wus'aha la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in awrada fisalan 'an tawradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in awradtum an tastawdi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wal walidatu dan ibu-ibu yang melahirkan yurdi'na hendaklah menyusui auladahunna anak-anak mereka haulaini 2 tahun kamilaini sempurna liman bagi orang yang arada ingin ayyutimma menyempurnakan ar-radha'ah penyusuan. Jadi nggak boleh lebih dari 2 tahun, maksimal 2 tahun. Kalau kurang boleh. Karena di Al-Quran surat Al-Ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, mengandungnya dan menyapihnya 30 bulan. Kalau mengandungnya 9 bulan berarti sampai disapih 21 bulan. 21 bulan berarti tidak 2 tahun. Kalau mengandungnya 8 bulan berarti 22 bulan. Kalau mengandungnya prematur 7 bulan berarti 23 bulan. Nu genep bulan mah asacan ayanya. Kalau prematur 7 bulan pernah mendengar. Wallahu a'lam. Jadi itu jadi patokan buat ibu-ibu dan bapak-bapak dalam menentukan kapan mulai disapih. Itu usia 21 bulan, jangan kurang dari itu. Itu hak anak, hak anak 21 bulan sampai 24 bulan. Dan ayat ini diturunkan terkait cerai
ibu-ibu yang dicerai oleh suaminya tetap wajib menyusui anaknya sampai sempurna 2 tahun atau minimalnya 21 bulan. Wa 'alal mauludi lahu, al maulud yang dilahirkan lahu baginya, maksudnya ayahnya. Karena anak dilahirkan nanti binnya bin ke bapaknya, moal bin ka ibuna. Bin ka ibuna mah di tradisi barat. Makanya kalau kita daftar ke bank ditanyana naon? Ibu. Tidak ditanya ayah. Kenapa? Karena di barat itu banyak anak yang gak jelas bapaknya. Hari indungna mah jelas. Kenapa dalam Islam harus bapaknya? Untuk menentukan bahwa anak ini betul-betul bukan hasil jinah. Jelas siapa bapaknya. Ibu nama udah pasti yang melahirkan. Terlebih ada hak-hak nanti atau sudah sering dibahas, hak menikahkan nanti bapak kandungnya, hak atau kewajiban memberi nafkah bapak kandungnya, sebagaimana dijelaskan di sini. Rizquhunna, memberi rizki kepada mereka. Siapa mereka? Al-walidat. Ini yang sering diabaikan oleh laki-laki yang kurang ajar, kurang adab alias biadab. Beres cerai geus we teu mere resiko kepada istri-istri yang istri itu mengurus anaknya. Ini jangankan anaknya udah gede, anaknya masih kecil saja. Rizquhunna, kecuali mun anakna siga si anang dibawa ku bapana bebas ya. Kalau anaknya ikut sama ibunya, maka rizquhunna wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian kepada mereka bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dengan pantas, dengan baik, dengan wajar. Tapi la tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak diberikan beban setiap jiwa kecuali sekemampuan maksimalnya. La tudarra walidatun, tidak boleh disusahkan ibu biwaladiha, dengan urusan anaknya. Wala mauludun lahu, juga ayah biwaladihi, dengan urusan anaknya. Jadi ayat ini mengingatkan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang cerai, masih ada tanggung jawab terkait anak. Da anak mah mulai mantan anak, suami ada mantan suami, istri ada mantan istri, bapak mah mulai mantan bapak, mantan indung sampai akhir hayat. Umumnya hari ini ibu-ibu yang disusahkan karena bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab, nggak boleh. Tapi ada juga kasus tahu suaminya ustad, ya ini pernah terjadi di ustad yang dulu pernah di kita, ya. Anaknya 4 sama istrinya karena masih kecil. Nanti ada bab hidonah. Hidonah itu pengasuhan anak. Kalau masih usia kecil sebelum baligh itu dengan ibunya, ya. Nah nanti sudah baligh, anak itu berhak memilih dengan siapa, ya. Kalau dia memilih ibunya dan ibunya, dengan ayahnya, kecuali kalau ada putusan hakim, ibunya tidak boleh mengurus anaknya. Nah selingkuh misalnya, ya, siga artis yang tadi disebutkan, ya. Kalau tahu ibunya durjana, itu hakim berhak memutuskan hak asuh anak ada di bapaknya. Cokot we lebarnya
Lain artinya ngadoakeun cerainya bapak balai. Seandainya ada terjadi di tetangga kita, keluarga kita, tahu suaminya kurang ajar, tong dibikeun ya ke bapaknya, udah urus sama ibunya. Nah ini kasusnya tadi 4 orang anaknya ikut sama ibunya. Nah ini ibunya tahu bapak anaknya ustad dari peras atuh ya. Ini kebutuhan ininya tidak wajar ya, meminta tidak wajar, udah minta rumahnya, minta resikonya, minta kebutuhan anunya, wah gitu. Nah dalam hal ini maka ayat menegaskan baik ibu tidak boleh disusahkan dengan urusan anaknya, ayahnya bertanggung jawab. Tanukin loba mah kasusna ucing garong unggul ya, kesal ya kita melihat laki-laki tapi tidak seperti laki. Laki itu harusnya jadi pemimpin, bertanggung jawab. Ya kurang adab alias biadab cul we. Bahkan teu dilongok-longok acan boro-boro mere resiko. Ya. Teu mikiran sakolana ya. Bapak saya pernah menegur ya salah seorang lah yang konsultasi mau menikahkan anaknya di luar kota. Dan saya ada waktu itu hari salila ieu ngaresikoan teu henteu kurang ajar can. Lalaki naon cenah teh di dinya ya. Bukan kadek kawin, kakara dek kawinkeun. Di satu sisi memang kadang ibu pasti merasa asa teu adil gitu nya. Urang nu ngurus ti leutik. Kalau ngawinkeun ya, tapi dah memang syariat ya, syariatnya harus begitu. Bahwa seorang ayah kandung yang berhak menikahkan. Dan ini kasus lagi ada udah tahu anak perempuannya menikah mapan eta bapana meres di kabudakna lain ka indungna unggul. Napikeun ka dicarekan ku dulu-dulurna. Sia teh meureun kitu pepeurieun keur leutikna teu mere resiko. Ayeuna geus mapan geus kawin diperas deui cing atuh cenah ngaca ya. Ni punten nya rada emosi da karareul ningali lalaki nu kitu batut. Nih sekali lagi ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu tolong meskipun sudah cerai urusan anak itu wajib ya. Termasuk ini ukuran ma'ruf apa? Ukuran ma'ruf ya standar lah di kita UMR ya. UMR di Bandung kan dengan 2 anak itu 3.800.000 ya tahun sekarang mah. Sugan ke tahun hareup 4 juta. 3.800.000. Nah ini sok atuh normalna sakitu. Kecuali kalau memang tidak mampu boro-boro memberi segitu cenah untuk makan sendiri juga susah ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Wa 'alal warithi dan kepada ahli warisnya mithlu dzalik seperti itu. Nah ini juga yang saya membuat kita jengkel. Udah tahu itu adiknya nggak bertanggung jawab, lelaki biadab, cing atuh ua-uana teh usik dan teu saruana. Akina atuh ninikna henteu gitu. Peperieun ya anak laki-lakinya udah tahu nih kurang adab, kurang ajar. Sok atuh aki ninikna ngalongo ka incuna. Ya. Pernah saya menguruskan datang ka ditu ka aki ninikna. Atuh cenah kesini teh bawa incu teh da bapak ge yang ningali. Ari bapak teh tanggung jawab bapak datang ka ditu mere resiko kuduna ge geus puguh budak kurang ajar gitu ya. Ini maksud wa 'alal warithi mithlu dzalik, baik itu waris dari ibunya atau waris dari bapaknya. Kalau dari ibunya berarti wajib memperhatikan menyusui anaknya, jangan sampai
ibu kurang asi kurang gizi, atau lamun seureut asina kurang susu nya. Jangan kayak lagu Galang Rambu Anarki lah, Iwan Fals beli susu mahal. Nah ini kalau ke keluarga suami, waris suami sama. Mun apal ieu bapana kurang ajar, sok atuh lanceukna, adina, akina, ninina terjun semua. Nah disinilah terlihat bagaimana syariat Islam dalam memuliakan anak. Karena anak itu tulang punggung bangsa itu dan agama, ya. Bagus dan tidaknya nanti agama, bangsa, negara tergantung kualitas anaknya, dan anak biasanya hancur kalau ibu bapaknya tidak bertanggung jawab. Jadi lamun ibu bapaknya tidak bertanggung jawab, sok atuh ieu uwana, ya, emangna, akina, ninina, jangan abai, sama punya kewajiban mithlu dzalik. Termasuk yang tadi, ahli warisnya jangan disusahkan. Ahli waris dari ibunya jadi nu tanggung jawab ngurus anakna, ari ahli waris bapana are-are nggak boleh. La tudar walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Jadi mencakup semuanya, ya. Kebanyakan hari ini begitu, ya. Ahli waris dari ibunya, ibu anak itu nu tanggung jawab, wah, merhatikan jeung ulinna, jeung jajanna, ya, rekreasinya, sekolahnya. Ahli waris lalaki hare-hare we jongjon doraka. Maka kita harus perhatikan kalau kita punya keluarga besar yang terjadi perceraian, terutama itu adik urang lanceuk urang nu lalaki, ya. Kita ikut berdosa. Jadi seandainya naudzubillah min dzalik di keluarga saya ada yang bercerai, kakak saya misalnya, adik saya, naudzubillah min dzalik, ya. Lalu saya tidak perhatian ke anak-anak kakak saya atau adik saya yang cerai, ya, rumah tangganya, saya berdosa. Karena semuanya punya kewajiban. Ini perhatikan anakna tong ningali bapana nu kurang ajar, tong ningali indungna nu kurang ajar. Da ada indungna tukang salingkuh cenah. Keun bae geus puguh kurang ajar, sok urang nih ahli warisnya bertanggung jawab. Karena anak itu meski bagaimanapun kalau dia kaya, dia meninggal, orang menang warisnya. Atau kalau kita meninggal, dia mungkin dapat warisnya. Fa in arada fisolan, jika mereka berdua ingin menyapih. Biasanya ingin menyapih siapa? Bapak, ibu. Ibu. Tapi kenapa pakai domirnya dua? Artinya ibu tidak boleh memutuskan menyapih tanpa persetujuan bapaknya. Ini yang disebutkan di ayat yang lain, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ibu dan bapak wajib musyawarah terkait anak. Siga anang jeung Krisdayanti lah. Bab kawin tapi musyawarah gimana gitu. Tapi tong kawin unggul semua, dalam urusan menyapih pun harus musyawarah. Makanya di sini tarodin itu saling ridho, minhuma dari mereka berdua, watasyawurin musyawarah. Jadi urusan menyapih pun musyawarah. Tentu berlaku kias aula, apalagi urusan sekolahnya. Badami jika itu, atau kalau masih anak kecil, anak usum WhatsApp, ini anak mau sekolah, mau disekolahkan di Kutab At-Taubah, bayarannya sakitu mahal, pamayarkeun. Waktu cenah tong di At-Taubah we di mana? DMI, di SD negeri misalkan ngarah murah, itu musyawarah, ya. Enggak, biar mahar dikit, penting alus gitu. Sok we mampunya berapa, nanti saya juga ikut bantu, itu musyawarah, ya. Zaman WhatsApp. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, termasuk nanti urusan kuliah. Nah ini yang tadi kita ceritakan, banyak yang kurang ajar itu
badami teh pas dek kawin bari eta oge mantan bapana mah teu mikiran keluarga indungna we nu mikiran hajatna. Mantan bapana mah nyaho datang akad dahar balik we gitu. Geus kitu menta duit. Nih kurang adab biadab ya. Jadi ayat Quran di sini mengajarkan keduanya harus tetap terlibat ya. Ada ya seorang ustadz yang bertanggung jawab. Sampai hari ini saya masih nanya, Kang, putar numpang agengna di mana? Di pesantren soreang. Sugan teh dikadiekeun, tuh dah cenah badatan jeung ibuna kan caketna jeung ibuna. Nah cetet teh dibawa tuh ke bapana. Pan istri usahanya pun anak. Nya ku abdi tahu soang jeung saha. Yang jeung ibu ya udah silakan. Tapi gitu ya jadi badami tetap ya mau sekolah kemana biaya kalau ada butuh datang ke sini kalau nggak ditransfer itu laki yang bertanggung jawab mana hese dengan gitu teh gitu. Bahkan kalau anaknya perlu mobil dikirim mobil karena dia punya mobil, anaknya perlu sembako ada tukang sembako kirim sembako ya apapun yang dibutuhkan anaknya sehingga anaknya tidak merasa ibu bapaknya broken home ya itu lelaki yang bertanggung jawab. Cita hari ibuna udah menikah lagi sudah, tapi tetap meskipun ibunya sudah menikah lagi urusan anak itu tanggung jawab bapaknya. Jangan pada abah harus kawin ya terus aku bapanan itu nggak bisa. Cuma nanti putusnya memberikan resiko ke ibunya karena ibunya sudah menikah lagi. Kalau ibunya belum menikah lagi maka resiko dari mantan bapaknya ya buat ibunya ya buat anaknya. Ibunya kalau disebutkan di surat At-Talaq fa in arda'na lakum fatuhunna ujurahunna ya. Jadi harus dikasih upah. Upah apa? Upah menyusui ya. Komo leuwih tidinya gitu, ngurus makannya, ngurus pakaiannya, ngurus pendidikannya. Berarti harus dikasih upah juga kecuali kalau ibu itu sudah menikah lagi ya, anaknya yang masih wajib dinafkahi. Wa in aradtum dan jika kalian ingin tastardiu meminta menyusui kepada orang lain. Jadi misalkan istrinya sudah tidak kuat menyusui maka mencari perempuan lain. Di Arab kan biasa perempuan yang menyusui biasanya orang-orang Arab di lembur. Nah cenabut bisa susuan teu boga anak ya kalau memang menyusuinya tidak berhentinya terus ya. Meskipun anaknya sudah gede tapi ada bayi yang lain menyusui kepada dia nyambung terus asim. Jadi ibu-ibu yang biasanya di pedusunan yang masih bagus bahasanya kayak Nabi Muhammad kan dititipkan di ibu menyusui yang ada di pedusunan masih murni bahasanya ya masih asli makanannya. Fala junaha alaikum tidak dosa bagi kalian idza sallamtum apabila kalian menyerahkan ma'ataitum apa yang wajib kalian berikan bil ma'ruf dengan ma'ruf tuh silakan ya. Jadi seandainya kalau sekarang mah udah nggak ada ya ibu menyusui jarang nggak ada ibu yang berprofesi begitu langsung ke SGM atau bebelak ya maka wajib ya silakan tidak ada dosa dan kalian di sini bapak-bapak harus memberikan upah tambahan jeung jatah asina dan lumayan tetap mahalnya wayahna we kalau tidak cari ibu yang menyusui bayar ibu yang menyusuinya itu ya. Bil ma'ruf tentu dengan wajar tidak kemahalan tidak kemurahan. Wattaqullah dan takwalah kalian kepada Allah wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annallaha sesungguhnya Allah bima ta'maluna terhadap perbuatan kalian apa yang kalian lakukan basir maha melihat. Ini dari ayat ini juga ayat sebelumnya selalu wattaqullah wa'lamu. Ini pentingnya takwa dan ilmu ya atau pentingnya ilmu dan
takwa. Nggak bisa ilmu saja tanpa takwa, apalagi ini urusan rumah tangga. Kadang lain nyaho ngan kurang takwa. Atau ada orang bertakwa soleh ngan teu boga ilmu, jadi angger teu tanggung jawab. Ya, dua-duanya harus satu paket. Wattaqullah wa'lamu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.